Mari kita mulai lagi, kita kembali berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk break. Dan sekarang kami mau melanjutkan sesi yang terakhir sebelum sesi kuis dan tanya jawab. Kami serahkan, kiranya kami diberi kemampuan untuk menyelesaikannya. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sebagai review, bagian pertama tentang pembuka dan salam. Bagian kedua, kita harus berperang demi iman kita. Yang ketiga, ingatlah akan sejarah. Siapa saja? Orang Israel, terus malaikat-malaikat yang meninggalkan habitat mereka, terus ingat siapa? Sodom dan Gomora sebagai sejarah. Setelah itu kita belajar tentang ciri-ciri khas karakter-karakter dari para orang-orang fasik yang menyusup. Ada 3 contoh. KBK. Siapa mereka? Kain, Bileam, Korah. Kalau Kain menciptakan semua agama di dunia, itu kelompoknya Kain. Yang kedua, Bileam itu cinta uang, mata duitan, akar segala kejahatan. Kalau Korah tidak mau mengikuti kepemimpinan rohani. Nah, kita juga sudah belajar nubuatan tentang orang-orang fasik. Masih ingat mereka seperti 5 hal. 5 hal. Pertama, luar angkasa, bumi, laut, bawah laut. Kalau angkasa, komet, meteor sombong, bercahaya sebentar karena terbakar. Yang kedua, asap, awan, tidak ada air. Yang ketiga, pohon tidak berbuah. Buah apa itu? Kita buah apa? Pertobatan dan buah Roh Kudus, Galatia 5, 22, 23. Oke. Setelah itu, gelombang laut yang menghancurkan. Ya, ajaran mereka itu menghancurkan iman kita. Yang terakhir, seperti gunung karang yang bisa mengaramkan kapal. Nah, tadi ayat 17-23 tentang apa? Tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Apa tanggung jawabnya? Ingat bahwa pada akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Jadi mereka yang berbuat jahat di gereja itu berbuat jahat dengan mulutnya. Dengan apa? Apa tuh mulutnya? 1, kalau ada masalah menggerutu. Kalau ada masalah bersungut-sungut. Yang salah orang lain, yang salah Tuhan, saya tidak salah. Berdosa dengan mulut. Yang kedua apa? Menyombongkan diri, apa? Saya begini loh, kamu begini. Ya. Yang ketiga, kata-katanya sinis. Ya, mengejek itu sinis kan? Membangun batra kok di atas gunung ini, bodoh banget kau Uang kamu semua habis di situ. Setelah itu, kata-katanya bersifat apa? Mengejek juga. Yesus katanya mau datang, tapi tidak datang-datang. Apalagi kata-kata yang memecah belah. Yang apa? Memecah belah. Nah, tadi kita juga sudah belajar, walaupun ada bahaya, tapi kita dilindungi. Dilindungi. Artinya begini, ya kita sebagai gereja berfungsi dengan 5P. Masih ingat 5P? Pertama, kita dipilih oleh Bapa sebelum dunia dijadikan, karena nama kita ada di dalam buku kehidupan. Yang kedua, kita dipanggil dengan apa?
Dengan apa dipanggil? Injil. Apa? Apa itu Injil? 4 kali 4. 4 apa? 4 buku. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 berita. Yesus sudah mati untuk dosa kita. Sudah dikubur. Sudah bangkit. Sudah menampakkan diri. Injil 4 apa perintahnya? Pergilah kamu. Jadikan segala bangsa muridku. Baptislah dan ajarlah. Injil ada 4 generasi. Paulus, Timotius, murid Timotius bisa mengabarkan Injil sehingga punya murid. Injil, ingat ya, Injil adalah kekuatan Allah yang harus apa? Menghancurkan yang lama dan membangun ya di atas kebenaran firman Tuhan. Itu Injil. Nah, setelah itu kita tadi belajar apa tanggung jawab kita selain mengenal orang yang mengejek, orang yang bersungut-sungut, orang yang sombong, orang yang sinis, orang yang memecah belah. Kita harus apa tadi? 1, ingat. Kedua, membangun diri. Ketiga, apa lagi? Setelah membangun diri, berdoa di dalam Roh Kudus. Nah, kita lanjutkan. Ini berikutnya ya. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan merenggut mereka jika mereka ragu-ragu dari api. Karena begini loh, kalau orang itu ragu-ragu dengan Yesus, bahayanya bukan hanya sekarang, tapi selama-lamanya dia akan masuk dalam danau api. Kita nggak boleh ragu-ragu mengabarkan Injil pada orang yang belum percaya. Nggak boleh malu, nggak boleh putus asa. Kita harus terus ya menjadi garam dunia dan terang dunia. Kalau mereka ragu, kita tarik. Seperti siapa ditarik? Masih ingat? Lot ditarik oleh siapa? Malaikat. Karena mereka tidak mau meninggalkan kota Sodom Gomora. Karena mereka itu orang kaya di situ. Ya. Nah, tetapi, di sini loh. Di dalam gereja, kalau ada yang ragu, kita kasih tahu. Di dalam gereja ada yang ragu, kita tarik. Kadang-kadang perlu menarik orang juga ya. Seperti seminar ini saya ingat PA Jin pasti ya menarik kita ya untuk datang kan. Kalau enggak ya mungkin yang datang hanya 10 orang. Ya, karena enggak gampang ya melayani. Nah, kita tarik merenggut mereka dari api karena di luar itu begitu banyak kegiatan yang menarik. Di dalam gereja belajar firman tidak menjadi hal yang menarik. Itu bahaya. Nah, itu terhadap orang dalam, tapi terhadap orang luar, kamu lihat yang belum percaya, tetapi tunjukkanlah belas kasihan, ya disertai ketakutan kepada orang lain lagi. Jadi di luar sana banyak orang, kita tidak boleh menjadi orang Kristen, kita nggak mau bergaul dengan orang, nggak bisa. Paham? Kita masuk gunung, kita bertapa, menjadi orang suci, seperti gereja Roma Katolik, menjadi pastor, menjadi suster, tinggal di biara. Nggak bisa. Paham? Nah, kita harus ya menjangkau mereka dengan Injil, bencilah bahkan pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dunia. Jadi begini ya, kita harus menjangkau mereka, mengasihi mereka, tapi membenci perbuatan mereka. Cinta orangnya, benci dosanya. Sebut 1, 2, 3. Cinta orangnya, benci dosanya. Nah, tugas gereja harus mengidentifikasikan ya target dan kondisi. Di dalam gereja ada orang yang ragu, kita tunjukkan firman Tuhan yang membuat mereka yakin. Membuat apa? Nah, seperti hari ini. Setelah kamu belajar, kamu tambah yakin nggak dengan firman Tuhan? Tambah yakin nggak? Harus ya. Nah, saya juga setelah belajar, saya tambah yakin. Firman Tuhan itu sempurna. Indah luar biasa. Ajaib.
Tunjukkan Tuhan sehingga saya semakin yakin. Makanya di bait Allah kamu tahu nggak ada 2 tiang? Ada apa? Tahu nggak 2 tiangnya apa? Satu yakin, satu kuat. 1, 2, 3. Yakin, kuat. Kalau kamu nggak yakin firman Tuhan, kamu tak bisa kuat. Paham? Harus apa? Yakin, baru kuat. Nah, kepada yang keras kepala ini, renggutlah mereka dari api. Karena kalau kita bisa merenggut orang dari api, itu artinya orang itu diselamatkan. Seperti kalau kita mengabarkan Injil, kita nggak boleh ragu-ragu. Kalau orang itu sudah percaya, kita ajak dia untuk mengaku Yesus di depan keluarganya, di depan orang untuk dibaptis. Contohnya, beberapa minggu yang lalu, kami membesuk seorang. Dan dia baru tidak lama bergabung dengan gereja. Dan waktu kami membesuk dia tinggal dengan ayahnya yang baru pindah dengan dirinya. Ya, siapa itu 40 diusai. Anlo ya. Tapi ketika Injil dikabarkannya oleh pengabar Injil Julimin, dia mau percaya Yesus loh. Dia mau apa? Kyo xin Yesu à, si ca công ti phụ jim, con Giêsu Yesu. Tahu-tahu you chit kai chu ya, gitu mah. Yang pencit kai chu, apa 7 kutuk tadi? Ular, Hawa, Adam, tanah, mati, bahasa, neraka. Minggu lalu, ya, bukan minggu yang ini ya, minggu yang lalu, minggu ketiga, dia mau dibaptis. Dia mau apa? Dibaptis. Kios yang saya, kilang lese. Jadi kita harus cepat bertindak terhadap orang yang kelihatannya belum yakin, ya, supaya dia yakin. Nah, ini tugas gereja ya, ayat 22-23. Ayat 22, kasih yang bisa membedakan. Ini dengan kata diakrino, menghakimi secara cermat untuk membedakan di dalam gereja itu siapa yang saudara, siapa yang murtad. Di gereja kita tidak boleh jadi polisi. Kamu belum percaya Yesus, jangan ke gereja, keluar. Gak bisa. Karena Yesus pernah ditanya murid-muridnya, boleh nggak kami mencabut ya jizania, ya, bahasa Indonesia bilang lalang dari gandum, karena mirip. Ya, jizania, lalang dengan gandum itu mirip. Tuhan Yesus jangan bilang, ya, bilang jangan cabut. Kalau kamu cabut, bisa kamu salah cabut. Malah yang cabut itu adalah gandum, bukan lalang. Paham ya? Jadi di gereja kita nggak boleh menjadi polisi rohani. Paham? Nah, tapi kita perlu tahu mana orang yang sudah percaya tapi imannya lemah dengan orang yang datang untuk menyesatkan. Penting sekali ya, harus bisa membedakan. Apa yang bisa membuat kita membedakan adalah Roh Kudus dengan tuntunan firman Tuhan. Tunjukkanlah kepada mereka belas kasihan, ya, tetapi kepada kelompok yang terakhir, ini kamu lihat ya. Ini contoh dari Yesus loh. Yesus sangat sabar, Yesus sangat lembut kepada semua muridnya, termasuk wanita yang tertangkap basah berbuat zina di Injil Yohanes pasal 8. Ya, jadi wanita ini ditangkap basah berbuat zina dan orang bilang sama Yesus, Yesus lakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu mengatakan kalau orang tertangkap basah berbuat zina, dia harus dilempar dengan batu. Kalau Yesus mengatakan, silakan lakukan firman Tuhan, lempar dia dengan batu. Wah, mati perempuan ini. Yesus pun ditangkap oleh tentara Roma karena melanggar hukum Roma. Karena waktu itu Israel dijajah Roma, hukum Roma yang berlaku. Apa yang Yesus lakukan? Masih ingat? Dia menulis di tanah. Setelah lama, Yesus bilang apa? Dia bilang apa? Barang siapa di antara kamu, pemimpin-pemimpin, pemuda-pemuda, tokoh-tokoh masyarakat yang tidak ada dosa, lempar dia dengan batu. Yesus menulis lagi. Apa yang terjadi?
satu persatu kabur. Mulai dari yang paling tua, kalau yang paling tua ada kabur, yang muda ikut dong ya. Akhirnya tinggal siapa? Perempuan itu. Siapa yang bisa lempari perempuan itu dengan batu? Siapa? Siapa yang tidak ada berdosa di situ? Yesus. Tapi Yesus lakukan nggak? Aku pun tidak. Tapi dia bilang sama dia apa? Pergilah kamu dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, kalau kita diizinkan hidup ya, jangan berbuat dosa lagi. Kita hidup ini bukan kesempatan berbuat dosa lah, kesempatan untuk bertobat. Tetapi kalau kamu baca tadi Yohanes 8, kamu baca, tolong dicatat ya, Matius 23. Matius berapa? Wah, Yesus itu galak banget loh. Apa? Dia mengutuk orang-orang yang menjadi pemimpin dengan menunjuk mereka, menunjuk batang hidung mereka. Ya. Apa katanya? 8 kali. Celakalah kamu, hai orang Farisi. Celakalah kamu, hai ahli Taurat. Celakalah kamu, para imam, karena kamu orang-orang munafik. Berapa kali? 8 kali loh. Jadi di gereja itu pemimpin harus lembut ya dengan domba-domba Tuhan Yesus yang bermacam-macam itu, macam dombanya ya. Tapi harus berani kalau ada pengajar sesat dapat masuk ya sebagai domba tapi sesungguhnya serigala. Teladan Yesus. Nah, merenggut orang yang ragu dari ancaman api neraka. Ya, seperti tadi saya katakan malaikat yang menarik Lot secara paksa untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya dari Sodom dan Gomora yang akan Tuhan bakar dengan api belerang. Oke. Waspada. Apa ini waspada? Ya, ada orang nias namanya waspada. Nah, waspada di sini itu sama dengan satpam yang menjaga. Ya, satpamnya. Nah, kalau sekarang satpam bekerja tuh jauh lebih baik daripada dulu ya. Kalau dulu itu kan satpam kalau mau menjaga dia harus keliling pakai senter kan, betul nggak? Keliling-kelilingnya. Kalau sekarang nggak usah. Kenapa? Ada CCTV, paham ya? Apalagi sekarang ada drone ya. Ya, nggak perlu lagi ya. Nah, itu diawasi ya. Tetapi kamu lihat ya, kasihilah manusianya, tapi bencilah dosanya. Jadi kita hidup itu ada ajaran di Alkitab yang mengajarkan tentang kita nggak boleh menyusup masuk ke gereja-gereja yang tidak sesuai dengan firman untuk mengubah mereka. Nggak bisa. Misalnya ada gereja karismatik, kita mau mengubah mereka karena doktrin mereka salah, kita mau masuk menyusup, nggak bisa. Justru senjatanya apa? Kita harus memisahkan diri. Jadi orang di dalam yang tidak lagi ya mengikuti ajaran karismatik, kita tarik keluar. Kita apa? Tarik. Ini nggak gampang loh menarik orang keluar dari gereja karismatik. Ya dulu pernah ya, misalnya keluarganya PI Chen Mung En, kan anaknya itu ada dari gereja karismatik. Mereka belajar di sini, ya beberapa bulan saja mendengarkan pengajaran seperti ini tuh seperti cacing kepanasan mau pulang ke Jakarta. Karena kita mengatakan seperti tadi kan nggak boleh. Bagaimana? Dalam nama Yesus saya usir kau iblis. Boleh? Nggak boleh kan? Iblis kan belum tentu di sini. Kok kamu sebut-sebut namanya? Paham? Jadi mendengarkan ajaran seperti itu yang dulu ya diajarkan di gereja asal sudah apa? Nggak tahan. Tapi puji Tuhan ya tidak dilakukan sehingga mereka bisa belajar ya di FEBC. Paham ya? Jadi
kita tidak boleh menyusup untuk mengubah orang, nggak mungkin ya. Tapi kita menarik mereka yang di dalam untuk keluar. Itu tidak gampang, tidak apa? Karena sekarang pengaruh gereja karismatik itu begitu kuat, begitu apa? Begitu kuat loh. Ya, kita bilang ya lagu-lagu yang sekarang beredar itu banyak lagu-lagu karismatik. Ya, lagu-lagu him itu sudah ditinggalkan seperti yang kita nyanyi di buku pujian putih itu. Paham? Kita harus melakukan apa? Pemisahan. Pemisahan. Ya, supaya tidak terkontaminasi. Nah, sudah selesai. Ya, pelajaran yang ke-6. Apa yang ke-6? Tanggung jawab orang percaya. Ulangi, satu apa? Satu adalah pembukaan dan salam. Yang kedua, berjuang untuk iman, mempertahankan firman. Yang ketiga, ingatlah sejarah orang Israel. Ingatlah sejarah malaikat-malaikat yang meninggalkan habitatnya di zamannya Nuh. Ingatlah akan Sodom dan Gomora. Pelajaran ke-3. Keempat, ciri-ciri khas dari serigala berbulu domba. Apa ciri khasnya? Seperti siapa? Kain, Bileam, dan Korah. Setelah itu nubuatan para penyesat memiliki karakter seperti komet, awan tanpa air, pohon yang tidak berbuah, bahkan mati, gelombang yang memabukkan, gelombang yang menghancurkan kapal, dan sama ya gunung batu yang menenggelamkan kapal. Nah, kemudian tanggung jawab kita apa? Ingat, di zaman akhir akan tampil pengejek yang mereka sama dengan apa? Tadi, serigala berbulu domba, nabi palsu, rasul palsu, seteru salib, antikristus, dan sebagainya. Yang berdosa dengan apa? Mulutnya. Ya. Kalau contoh ya dari tokoh KBK kan? Apa KBK? Kain, Bileam, dan Korah. Nah, kalau nabi-nabi palsu, guru-guru palsu berdosa dengan apa? Mulut. Apa dosanya? Pertama, S ya. Sungut-sungut. Setelah itu, sombong. Setelah itu, sinis. Terus, sanjung. Apa? Jilat. Terakhir, pemecah belah. Separasi. Yuk, gampang ingat kan? Semua S kan? Satu apa? Sungut-sungut. Kedua, sombong. Ketiga, sinis. Sinis, mengejek. Ada nih Nuh bangun kapal di atas gunung. Bodoh banget. Orang Kristen bodoh banget. Yesus mana datang? Kemarin hari ini sama ada. Ya. Ulangi. Satu apa? Sungut-sungut orang Israel 10 kali. Terus sombong ada 2 macam kan? Sombong pertama apa? Dia sudah hebat, ingin orang semua tahu dia sehebat seperti Raja Nebukadnezar. Yang kedua, kaya pura-pura jadi miskin, bodoh pura-pura jadi pintar. Sombong. Sungut-sungut, sombong, sinis. Ada 5 loh. Sanjung. Betul nggak? Sanjung. Untuk apa? Duit. Yang terakhir,
separasi, buat orang pecah apa? Orang apa? Pecah. Itu adalah nabi palsu, rasul palsu, antikristus. Nah, karena kita disuruh ingat kan? Kalau saya nggak ulang gini, kalian ingat nggak? Nggak ingat ya. Belum pulang aja nggak ingat, apalagi kita pulang. Ya. Jadi masih bisa ketawa ya, supaya nggak ngantuk ya. Oke, nah terakhir ini ya, terakhir. Ini berbicara tentang hal yang ketujuh dari surat. Yang surat Yudas ini walaupun pendek, ada yang namanya doksologi. Oke, ingat memahami surat ada 7 hal. Satu apa? Surat siapa? Surat Kristus. Surat apa? Kristus. Bukan suratnya Yudas. Yudas hanya ditumpangnya aja. Seperti gereja ini. Gereja siapa? Kamu jangan bilang nih gerejanya PAJ. Ini gerejanya Yesus. Gerejanya apa? Yesus ya. Hanya numpangnya ya. Pakai namanya penginjil John Frederick Agin. Ya. Yang kedua, sapa. Apa sapanya? Saudara-saudariku yang terkasih. Kenapa terkasih? Karena sudah menerima kasih Yesus, kasihnya Allah. Yang ketiga, salamnya apa? Rahmat, anugerah, damai, kasih. Paham ya? Bukan lagi salamnya khaire atau shalom maju dulu. Injil harus maju dulu. Setelah salam, syukur, syafaat, saling mendoakan. Itu suratnya. Kalau kamu tulis surat, masukkan itu. Saya bersyukur melihat kalian di Siantan. Ya, bisa seminar sampai jam 3. Ternyata tidak ada yang ngorok. Ada nggak yang ngorok? Ya, oke. Ini yang tua ini di sini juga masih itu ibu itu ya. Minum kopi. Oke. Yang berikutnya, ya setelah syukur, ya sabda Kristus. Sabdanya kan tadi kan ingatlah ya pesan Yesus pada akhir zaman akan begini, begini. Ingat. Yang terakhir ini. Nah, Soli Deo Gloria ditutup dengan amin. Dengan apa? Amin. Apa arti kata amin? Ya, tadi baru belajar kan kata amin adalah kata yang paling istimewa karena semua bangsa, semua bahasa sama. Amin. Ya, bukan amin ya. Jangan aminnya ngantuk ini. Amin. Ya. Oke. Nah, ini Soli Deo Gloria itu satu semboyan. Kamu terlalu lihat Soli Deo Gloria itu dari bahasa Latin artinya segala. Soli itu segala, semua, ya. Kemuliaan hanya, Soli itu hanya untuk Tuhan saja. Sebut 1, 2, 3. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Contohnya begini, kalau kamu berhasil, kamu dikasih pujian. Kau pintar bisa berhasil. Kamu harus bilang apa? Semua adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Coba bilang. 1, 2, 3. Semua adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Roma 11, 3, 6. Jadi Yudas ini surat yang pendek, tapi ada Soli Deo Glorianya. Itu sering dipakai untuk ya gembala sidang berdoa. Ucapkan ini, langsung bilang amin. Ya, namanya benediksi dan Soli Deo Gloria. Nah, kita lihat di sini. Mari kita baca. 1, 2, 3. Dan untuk Dia yang berkuasa menjaga kamu supaya jangan tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang esa bijaksana, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk Dia kemuliaan dan kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan selama-lamanya. Nah, ada yang ketujuh di sini, sempurna, amin.
Ya, jadi soli Deo Gloria sempurna. Amin. Nah, kita lihat kata dan untuk dia. Jadi langsung nunjuk untuk dia. Dia berkuasa menjaga kamu. Karena banyak ya serigala berbulu domba sudah masuk ke gereja. Kita dijaga oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus, dan melalui hamba-hambanya. Siapa? Seperti hari ini, kamu mendengarkan pengajaran ini adalah supaya gereja ini dijaga. Jangan sampai menyimpang dari kebenaran. Nah, kata menjaga bukan kata biasa dalam bahasa Yunani dari kata tereo. Tapi ini adalah fulakai, ya, fulake, artinya satpam yang mengawasi. Satpamnya apa? Mengawasi. Dia menjaga kita. Tuhan menjaga kita seperti apa? Biji matanya. Seperti apa? Songti ya, ki konpus kalau kianyen cuci jonga. Boleh nggak saya sentuh biji mata kamu? Hah? Nggak boleh. Jadi boleh nggak iblis sentuh kita tanpa izin Tuhan? Tidak, kita dijaga. Ingat ya, dengan penuh waspada. Nah, kenapa disebut Allah Esa? Allah itu satu, tapi tiga pribadi kan? Tiga pribadi tapi satu Allah. Allah itu satu, tapi Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tetapi Bapa bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan Roh Kudus. Jadi kamu nggak boleh berdoa begini, Bapa kami di surga, terima kasih Bapa, engkau sudah mati untuk dosa-dosa saya. Betul? Betul? Hah? Siapa yang bilang betul? Harus bilang bagaimana? Bapa kami di surga, saya berterima kasih karena putramu sudah mati. Putra? Bapak pernah mati nggak untuk kita? Nggak pernah. Roh Kudus pernah mati untuk kita? Nggak pernah. Paham ya? Jadi Allah itu Tritunggal. Nah, ini yang terjadi ya di gereja Roma Katolik. Kalau berdoa atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi dia berdoa pada siapa? Atas nama Peter Yoksan, Ajintu Mungen. Jadi kepada siapa? Berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus, pimpinan Roh Kudus. Itu yang betul. Mana ada doa atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus? Jadi kamu doa sama siapa? Yesus doa sama siapa? Yesus. Yesus berdoa sama siapa? Bapa kan? Betul nggak? Doa kepada Bapa. Nah, kenapa ada doa pada Yesus di saat Alkitab? Hanya satu kali orang berdoa pada Yesus. Jadi kalau orang berdoa sama Yesus, terjadi satu kali. Siapa dia? Stefanus. Siapa? Kamu baca Kisah Rasul 7. Jadi Stefanus itu, jadi di gereja Protestan juga ada. Tuhan Yesus, tolong saya. Terus dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ngomongnya sama Tuhan Yesus atas nama Tuhan Yesus. Masuk akal? Ya kan, banyak orang berdoa kan? Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Makanya doa yang Yesus ajarkan, Bapa kami di surga. Oke? Bapa kami di surga. Yesus bilang apa? Kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Kepada siapa? Bapa. Kita panggil dia Bapa karena dia tidak punya cucu. Dia hanya punya anak. Siapa yang tidak pernah punya cucu? Siapa? Manyin Mosune Tenfu Songti. Dia hanya punya anak. Punya siapa? Dia nggak punya cucu. Ya, Bapa kami di surga, di dalam nama Yesus saya bersyukur padamu. Itu yang betul. Doa kita dipimpin Roh Kudus. Jadi kalau doa jangan gini atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu hanya untuk membaptis. Apa? Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau ada pembaptisan di sini, orang itu berlutut dan akan dibaptis dengan air. Misalnya saudara Asang, di dalam nama Tuhan Yesus,
Bukan hanya Tuhan Yesus kan? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, saya membaptis kamu dengan air. Untuk membaptis. Atau kamu bisa bilang begini, ya, segala kemuliaan hanya untuk Engkau, ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau kamu pakai atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu untuk membaptis. Kalau berdoa, Bapa dalam nama Yesus. Paham ya? Jadi Allah Esa, ini penting loh. Kamu jangan sampai nggak paham. Allah itu satu, tiga pribadi pasti satu. Karena di dunia ini ada agama yang mengatakan Allah satu, satu pribadi. Siapa dia? Agama Yahudi, agama Islam. Agama apa? Ya. Jadi kalau Allah ini satu dan satu pribadi, Allah apa sifatnya? Dia adalah kasih kan? Sebelum ada segala sesuatu, Allah mengasihi siapa? Kalau dia hanya satu, Allah satu pribadi. Nggak bisa kan? Betul nggak? Nggak mungkin saya bilang saya mengasihi saya. Itu namanya egois, bukan kasih ya. Nah, Allah Bapa mengasihi Allah Putra. Makanya waktu Yesus dibaptis dikatakan, inilah putraku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan, dengarkan dari dia. Jadi Bapa mengasihi Putra. Cocok. Kalau dua, itu juga belum pas. Karena waktu Yesus di bumi, perlu dua saksi. Perlu berapa? Apa saksinya waktu Yesus dibaptis? Bapa mengatakan, inilah putraku yang kukasihi, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Jadi Allah harus satu Allah, tiga pribadi. Paham ya? Nah, jadi Allah yang Esa, satu-satunya Allah, dia bijaksana, dan Allah itu menyelamatkan kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini di sini doksologinya, untuk dia, ini ada gabungannya, kemuliaan dan kebesaran. Ini digabung, mulia besar. Kekuatan dan kuasa. Ini kamu lihat kata dannya loh. Spesifik sekali loh. Mulia, agung, kuat, kuasa. Nah, sebelum segala abad sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Lihat ya. Jadi kata bahasa Yunani, kamu lihat ya. Menjaga kita supaya jangan tersandung. Artinya begini. Kalau kamu sudah betul-betul percaya, Mazmur mengatakan orang benar akan jatuh 7 kali. Tapi bangun lagi. Jatuh berapa kali? Siapa yang jatuh 3 kali dan bangun lagi? Siapa? Petrus. Dia menyangkal Yesus berapa kali? Ya, dia bangun lagi. Ya, orang Kristen itu bisa jatuh dalam dosa. Tapi Roh Kudus akan memimpin kita kembali bertobat. Kenapa Yudas tidak bangun? Karena dari awal Yudas Iskariot tidak pernah percaya Yesus. Jadi kita dijaga supaya jangan tersandung. Artinya kita pasti sekali percaya, selamanya percaya, dan dijamin bisa masuk surga kalau kita percaya Yesus. Keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Kalau nyisin Joshua, jung janjan sin Joshua. Nya QN, boy mana? Mungkin head. Ya. Di dunia ini kita bisa banyak kehilangan. Betul nggak? Betul? Ya, barang-barang bisa hilang, kita bisa lupa, tapi satu yang tidak bisa hilang apa tuh? Keselamatan. Jadi kalau orang ya, dia percaya Yesus, kalau dia berdosa, dia nggak hilang keselamatan loh. Yang hilang apa? Kesaksian apa? Kesaksian. Ya, orang Kristen ya bisa berdosa. Yang luntur itu kesaksiannya, bukan keselamatannya. Ya, ada gereja baptis mengatakan keselamatan bisa hilang. Wah, kalau keselamatan bisa hilang, gawat tuh. Allah mengangkat kamu jadi anak. Setelah itu dia pecat kamu nggak mau jadi anak. Jadi Allah tuh gimana? Main-main apa? Nggak konsekuen. Banyak tuh gereja baptis mengajarkan keselamatan bisa hilang. Keselamatan tidak bisa hilang. Sekali diberikan, selama-lamanya. Nah, kalau orang ngangkat anak, dia akan kasih apa? Nama kan? Nah, selamanya dia jadi anak dia. Kalau Allah, dia masa hari ini angkat kamu jadi anak, besok dia nggak mau lagi kamu. Wah, orang ini kan berdosa. Tidak, dia akan pimpin kamu bertobat. Nah, anak-anak Allah yang sejati tidak akan pernah
Murtad. Jadi kalau ada orang dulu kelihatannya Kristen, sekarang meninggalkan Kristen, itu artinya apa? Dari awal tidak pernah percaya Yesus. Nah, jadi kita dibawa ya di hadapan Yesus. Jadi Yesus itu ya, waktu dia datang kedua kali, apa yang paling dia banggakan? Dia bukan membanggakan gedung gereja, dia membanggakan kamu dan saya yang percaya Yesus dari seperti ini, yang jelek, dia bikin ya yang sempurna. Yang apa? Apa yang sempurna? Di dunia ini yang sempurna nih firman-Nya. Setelah itu, waktu Yesus datang, dia akan bikin kita sempurna, tanpa cacat, dan kita paling senang. Wah, udah sempurna nih. Kalau di surga itu belum sempurna. Paulus di surga dia tidak punya badan. Dia hanya ada roh. Dia tunggu Yesus datang, dia dapat tubuhnya kembali sempurna. Kamu bisa lihat ya modelnya Adam seperti apa, Hawa seperti apa, Paulus seperti apa, Musa seperti apa. Ya, saya rasa penginjil Ajin itu tidak segemuk sekarang ya. Waktu Yesus datang ya. Saya punya kawan di Singapura. Jadi Deacon William yang baru datang, dia lihat foto ya dari Deacon Milton yang nanti bulan 10 akan berkhotbah ke sini kalau Tuhan izinkan. Waktu muda itu badannya langsing apa? Tapi dia suka makan, suka apa? Sekarang badannya gede. Ya, mungkin 100 kilo. Tapi kalau Yesus datang lagi bagaimana? Apakah perut masih buncit? Hah? Apakah gigi masih ompong? Hah? Enggak lagi. Itulah yang ditunggu ya. Menjaga kita supaya jangan tersandung dan menempatkan kita di hadapannya tanpa celah, tanpa cacat, dengan sukacita besar. Jadi keselamatan itu memberikan kita sukacita. Waktu kita percaya Yesus, kita tuh paling senang jadi manusia. Paling apa? Ya. Nah, kamu lihat di sini, tubuh mulia itu yang diberikan oleh Yesus waktu dia datang kedua kali, itu ada dilukiskan di 1 Korintus 15, tolong dicatat ya. 1 Korintus 15 itu menggambarkan tubuh seperti apa yang akan kita miliki, tubuh yang sama dengan Yesus, yang disingkat dengan bahasa Inggrisnya IGPSH. I itu immortal, tubuh yang tidak akan mati. G, tubuh yang mulia, artinya tubuh yang tidak bisa berdosa lagi. Tidak bisa buat salah lagi. Jadi kamu kalau punya tubuh mulia, kamu diajar 100% masuk otak. 100 apa? Kamu disuruh kerja oleh Yesus 100% beres. 100% apa? Beres. Tubuh apa? Mulia. Yang berikutnya, tubuh yang powerful. Kenapa powerful? Ya, tubuhnya Yesus tuh tidak dibatasi ruang lagi. Dia mau ke surga, perlu nggak dia pesan pesawat dulu, Garuda, naik surga, ada. Dia kalau mau masuk ke sini, tempat terkunci, perlu nggak dia ketuk pintu? Nggak usah. Tubuhmu mulia. Tubuh yang rohani. Tubuh sekarang kita tuh tubuh jasmani loh. Kita ingin banyak hal yang baik, tapi nggak bisa 100%. Ya. Kemudian tubuh yang apa? Surgawi. Kenapa surgawi? Karena Yesus datang kedua kali, dia nggak langsung datang ke bumi loh. Dia datang di mana? Di angkasa. Dan orang yang mati dalam Yesus dibangkitkan punya tubuh mulia. Kita diubah, tidak mengalami kematian, punya tubuh mulia. Sama-sama ke surga sama Yesus. Tubuh yang bisa tinggal di mana? Di surga. Kalau tubuh seperti ini ya, bawa naik ke atas tuh nggak ada oksigen, udah mati. Udah apa? Apa tubuh mulia? Bukan iPhone, IGPSH. Hafalkan, 1, 2, 3. Tubuh yang tidak mati, tubuh mulia, tidak bisa berdosa lagi. Tubuh yang super power, lebih kuat dari Superman. Tubuh yang rohani dan surgawi, yang bisa tinggal di mana? Berapa lama? 7 tahun. Apa? Setelah itu, Yesus datang lagi bersama kita di bumi, mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah, kenapa penuh sukacita?
Ya kan tadi saya katakan kan, sekarang kita sukacita sudah percaya Yesus, tapi nanti sukacita paling sukacita waktu Yesus datang, kita dapat tubuhmu mulia. Ngerti ya? Yang tua tak tua lagi, ya. Yang sakit tidak sakit lagi, yang cacat tidak cacat lagi. Makanya sukacita besar, karena semua dapat, semua, nggak ada yang ketinggalan loh. Nah sekarang yang paling susah di dunia ini ya, ada orang pintar, ada orang bodoh. Ada orang kaya, ada orang miskin. Itu yang membuat dunia susah, betul nggak? Ya, ada orang nggak mampu, ada orang mampu. Ya pada zaman itu tidak ada lagi kita punya tubuh mulia, Tuhan Yesus ya akan bagaimana? Menjadi pemimpin kita selama-lamanya. Kita ikut dia selama-lamanya. Ya sukacita besar ya karena bisa punya tubuh sama dengan Yesus, tinggal sama Yesus selama-lamanya. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya, Allah itu satu tapi tiga pribadi tapi satu Allah. Kenapa Allah tidak boleh satu-satu? Karena dia adalah kasih. Adalah apa? Kasih. Dia tidak hanya dua. Kenapa? Dua pribadi. Waktu Yesus di bumi perlu berapa saksi? Dua saksi. Jadi pas ya, tiga pribadi, satu Allah, tiga pribadi. Nah, doksologinya di sini. Coba kita baca. 1, 2, 3. Untuk dia kemuliaan dan kebesaran, ada dannya, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi karya keselamatan itu lewat Injil Tuhan Yesus Kristus. Lewat apa? Nah, semboyan pemberitaan Injil yang saya pegang adalah seperti ini. Beritakan Injil sampai saya mati, sampai orang itu mati. Sebut ya. Saya memberitakan Injil sampai saya mati atau sampai orang itu mati. Ini ada satu peristiwa terjadi dan jarang didengar oleh orang. Yang saya pertama share di Kebaktian Matahari Terbenam. Kalian pernah dengar kapal Titanic? Oh, pernah langsung ya. Itu kapal yang dibangun ya di Inggris, pertama kali berlayar 1912. Pembangun kapalnya tuh sombong sekali. Dosa mulut tuh ada 5 apa tuh? Sungut-sungut, sombong, sinis, sanjung, separasi. Yuk ulangi ya, dosa mulut. 1, 2, 3. Sungut-sungut, sombong, sinis, sanjung, separasi. Kalau kamu disanjung-sanjung, kamu nanti harus hati-hati ya. Orang tuh punya udang di balik bakso. Jadi kapal Titanic itu pembangunnya itu menggunakan insinyur paling ahli di zaman itu, dan dia berani bilang begini. Apa dia bilang sombongnya? Kapal ini walaupun Tuhan tidak bisa menenggelamkannya. Apa dia bilang? Kapal ini Tuhan saja tidak bisa. Ini betul loh. Waktu berlayar menghantam apa? Tadi kan luar angkasa, bumi, laut, dasar laut ada apa? Gunung es, gunung batu karang. Tabrak, oleng. Nah, berapa orang mati Titanic? Tidak tahu. 1.500. Tapi yang tidak mati juga banyak. Karena bisa selamat dengan skoci dan ada kapal perang yang datang menyelamatkan mereka. Jadi waktu Titanic itu tenggelam, ada seorang gembala sidang. Siapa dia? Di dunia ini siapa yang paling penting, tahu nggak? Orang percaya Yesus. Siapa? Orang apa? Kalau di sini ada presiden, dia nggak penting. Yang lebih penting siapa? Orang yang percaya
Yesus. Jadi waktu kapal tenggelam, ada seorang gembala sidang, namanya John Harper. Siapa namanya? John Harper. Jadi waktu John Harper itu naik kapal, dia sudah jadi duda. Apa tuh duda? Istrinya sudah mati. Dia punya satu putri. Dia ke Amerika dari Inggris untuk menjadi gembala sidang di Chicago, di gereja yang dilayani oleh Moody. Moody itu pengkhotbah yang hebat sekali di zaman dulu. Begitu dia khotbah, banyak orang percaya Yesus loh, Moody ya. Karena dia adalah duda. Putrinya tidak punya mama. Jadi dia dengan putri punya hak naik skoci. Punya apa? Ya, bayangkan kalau dia tidak boleh naik, anaknya siapa yang besarkan dia kan? Betul nggak? Dia boleh naik ke skoci, tapi waktu dia sudah naik skoci, hati nuraninya nggak tenang. Kenapa? Karena di Titanic itu ribuan orang yang akan mati, tapi belum percaya Yesus. Kawat nggak? Kalau kamu lihat di sini banyak orang akan mati, tapi belum percaya Yesus loh. Akhirnya dia memutuskan, saya melepaskan hak saya untuk diselamatkan. Dan dia keluar dari skoci. Dia bilang, siapa yang belum percaya Yesus, silakan naik. Gantikan dia. Karena begini dia bilang, kamu belum percaya Yesus, kamu jangan mati. Kalau kamu belum percaya Yesus, kamu mati, kamu langsung masuk neraka. Baik nggak? Dia penginjil. Bukan hanya gembala, betul-betul pengabar Injil. Setelah itu dia terus mengabarkan Injil di kapal Titanic yang sedang tenggelam. Apa tuh Injil? 4 kali 4. Apa 4? 4 buku. Apa 4 bukunya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada 4 berita. Apa beritanya? Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dia tidak ada dosa, dia ganti kita. Yang kedua, dia sungguh-sungguh dikubur, sudah mati. Sungguh-sungguh dikubur. Berita ketiga, pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. Yang keempat, bukti dia bangkit, dia menampakkan diri untuk apa? Untuk sombong kah? Hah? Menunjukkan dia punya tubuhmu mulia. Di dunia ini yang pernah lihat Yesus punya tubuh mulia itu 12 rasul itu. Paham ya? Kalau di surga kan banyak orang lihat Yesus tubuh mulia. Tapi di bumi ya hanya mereka yang hidup zaman Yesus. Injil ada berapa perintah? Apa? Tadi kan gereja kan pilih. Terus panggil. Terus putihkan. Terus pelihara. Terus pergi. Nah, pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah dan ajarlah. Injil ada berapa generasi? 4. Paulus, Timotius, murid Timotius bisa beritakan Injil. Jadi semua kita harus memberitakan. Jadi begini, jadi waktu dia keluar mengabarkan Injil kepada orang pertama tuh menolak. Marah nggak dia kalau orang menolak menerima Injil? Dia nggak marah. Dia bilang sama dia, saudara, kamu jangan mati sebelum percaya Yesus. Inilah jaket saya, kamu pakai. Pelampungnya dia kasih orang itu. Setelah itu betul-betul kapal Titanic-nya tenggelam. Semua orang sekarang berenang di atas air. Dia pun ya, John Harper tidak berhenti mengabarkan Injil. Dia berenang ke satu orang, dia kabarkan Injil orang itu. Orang itu menolak. Apakah dia berhenti? Tidak. Kemudian dia kembali ya, waktu itu air sangat dingin ya, bisa kena serangan dingin ya, namanya hypothermia ya. Dia ulangi mengabarkan Injil pada orang itu. Akhirnya orang itu mendengarkan Injil kedua kali. Percaya Yesus. Percaya apa? Dan orang itu selamat. Orang itu apa? John Harper-nya mati.
Nah, kenapa kita tahu kesaksian John Harper? Karena orang yang selamat, yang percaya Yesus, itu 4 tahun kemudian ada pertemuan reuni. Orang-orang yang selamat dari kapal Titanic di Kanada, Toronto. Dan orang itu bersaksi, saya waktu mau tenggelam, mau mati, mendengarkan Injil pertama kali dari hamba Tuhan yang bernama John Harper. Saya tolak dia loh. Tapi dia tidak menyerah. Dia datang lagi, kabarkan Injil pada saya, dan saya mau percaya Yesus. Jadi apa semboyan kita mengabarkan Injil? Kabarkan Injil sampai kita mati atau orang itu itu mencontoh siapa? Siapa? John Harper dan Yesus. Yesus lagi mati disalib. Penyamun sebelah dia ngejek dia. Akhirnya penyamunnya bilang sama Yesus, kalau engkau Yesus datang sebagai raja, ingat akan aku. Dan Yesus bilang apa? Pada hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Jadi sebelum jam 6 Yesus mati dulu, jam 3, setelah itu sebelum jam 6 orang ini mati. Jadi semuanya apa? Mengabarkan Injil. Kabarkan Injil sampai kita mati atau orang itu mati. Jangan kamu mati sebelum percaya Yesus. Tugasnya banyak ya, untuk orang tua yang punya anak, punya cucu, menantu. Untuk keselamatan. Nah, doksologi, kombinasi kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Ini digabung loh. Mulia, agung, terus kuat, kuasa. Dari bahasa Yunani, doxa, megalozune, kratos. Kratos itu kuat. Terus exousia, itu kuasa. Kuasa itu apa? Kuasa itu bisa didelegasikan. Segala kuasa di surga dan di bumi sudah Bapa berikan pada Yesus, dan sekarang saya mau kamu pergi mengabarkan Injil. Itu kuasanya. Kuasa. Biasanya kan ada surat kuasa kan? Kita punya kuasa. Kuasa apa? Dari Tuhan Yesus untuk melaksanakan segala perintahnya. Kalau tidak ada kuasa nggak bisa loh. Ya, mengapa kita di sini bisa belajar? Karena kuasanya Tuhan. Ya, jadi 4 kata ini ya. Apa tuh? Mulia, agung, terus kuat, kuasa. Nah, seperti doa Bapa kami ya. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Itu digabung-gabung untuk menjadi doksologi. Banyak orang nggak tahu apa tuh mulia. Apa mulia? Apa mulia? Tubuh mulia. Tubuh apa tuh? Tubuh putih, suci, kudus. Apa mulia? Nah, kalau di Malaysia suka sekali orang dipanggil yang berhormat atau yang mulia. Yang apa? Nah, mulia. Tapi kita apa kalau yang mulia? Yang kudus, yang suci. Paham ya? Allah itu kenapa mulia? Karena dia kudus, dia suci, dia indah. Tidak ada satupun dosa. Kemudian kamu lihat ya. Yang pertama, kemuliaan doksa. Kalau di zaman perjanjian lama, waktu orang Israel selesai mendirikan kemah tabernakel di zamannya Musa, itu kemuliaan Tuhan tuh turun. Turun dalam bentuk apa, tahu nggak? Kalau siang hari, tiang awan, malam hari, tiang api. Paham ya? Untuk kemuliaan Tuhan itu adalah untuk melindungi kita dan menyatakan dia sungguh-sungguh hadir. Sungguh-sungguh apa? Hadir. Ya, doksa. Makanya dari sini kata doksologi ya. Nyanyi doksologi gimana caranya? Masih ingat doksologi? Coba nyanyi. 1, 2, 3. Puji Allah sumber berkat,
Puji semua ciptaannya, puji Dia. Baikkan Bapa. Ini lagu yang paling hebat loh. Bisa mengajak semua manusia untuk memuji Tuhan. Untuk mengajak semua malaikat memuji Tuhan. Misalnya saya jadi presiden Indonesia, saya bisa nggak mengajak, ayo rakyat Singapura, nyatakan merdeka. Mau mereka teriak merdeka. Merdeka kami bukan 17 Agustus, mereka akan teriak. Tapi kita, semua yang di bumi, manusia, binatang, pohon, memuji itu. Dan lagi yang lebih hebat apa? Segala malaikat. Makanya ditempatkan di surat Yudas ya, di bagian akhir sebelum amin. Ya, segala kemuliaan, segala kebesaran, keagungan. Ya. Terus ditambah segala kekuatan karena Dia Maha Kuasa. Kalau kamu ingat kata Maha Kuasa, jangan lupa ada dua kawan baik dari Maha Kuasa. Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa. Yang saya singkat dengan apa? Tahakwa. 1, 2, 3. Tahakwa. Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa. Yesus, Bapa Maha Tahakwa, Putra Maha Tahakwa, Roh Kudus Maha Tahakwa. Esensinya sama. Esensi sama. Tapi ekonominya beda ya. Ekonominya fungsinya. Bapa nomor 1 perencana, Putra pelaksana, Roh Kudus pengawas. Bapa memilih, Putra menebus, Roh Kudus mendorong kita percaya Yesus. Ya, fungsinya beda ya. Bapa nomor 1, Yesus nomor 2, Roh Kudus nomor 3. Kalau esensi sama-sama Maha Tahakwa. Mana ayatnya? Mazmur 139. Maha Tahakwa. Ya, segala kekuatan, ya, segala kuasa. Kuasa apa di sini? Eksosia. Kuasa apa? Untuk menyelamatkan kita. Paham ya? Kuasa Allah yang terbesar itu bukan ya ditunjukkan menciptakan langit bumi. Gampang untuk Dia menciptakan langit bumi berapa hari? Berapa hari? Yakin? Menyelamatkan kita berapa lama? Yesus jadi manusia 33,5 tahun loh. Makanya begitu ada orang satu percaya, di surga malaikat langsung memuji Tuhan. Surga itu goncang begitu ada orang percaya Yesus. Jadi jangan sampai kamu tak mengabarkan Injil bahwa orang percaya Yesus. Yesus sendiri ya, setelah bangkit dari kematian, Dia ada nggak membawa orang percaya dirinya? Ada. Sebelum Dia naik ke surga. Siapa? Siapa yang percaya Dia, Yesus, sebelum Yesus naik ke surga? Sebelumnya tidak percaya. Siapa? Siapa? Thomas sudah percaya jadi rasul. Adik-adik tirinya. Siapa? Adik tirinya. Thomas hanya nggak percaya dia bangkit. Thomas sudah percaya Yesus, tapi dia tidak percaya Yesus sudah bangkit. Siapa yang tidak percaya Yesus sebelum Dia bangkit? Siapa? Adik-adik tirinya. Yesus selalu kabarkan Injil. Kamu bagaimana? Mau? Apa itu Injil? Ayo. 4 apa? 4 buku, 4 berita. Kemarin kan udah di training kan? 4 perintah, 4 generasi. Siapa yang mengabarkan Yesus sampai Dia mati? Tuhan Dan tadi contohnya siapa? John Harper. Oke. Nah, kita harus tetap berdiri. Kenapa? Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, siapa yang bisa lawan kita? Roma 8:31. Nggak ada. Ya, paham ya? Kalau kita di pihaknya Tuhan,
tidak ada yang bisa melawan kita. Selesai. Apa? Oke, kita berdoa ya. Nanti quiz ya. Akan kita langsungkan setelah break dulu ya. Kita berdoa. Kita berdiri ya. Kita berdoa. Tôi muốn trái thiên song tiết phu, ngài tên xịt trái cầm chia nhỉ. Chúng cho xin to kiến to liềm am ngài tên khôi gì họ xịp những cái trình lý. Chiều nhì bụng ngài tên xin liền cái tay liang sẽ to ngài tên mới mong khi ngài tên hỏi, sẽ to ngài tên ở trái họ, sẽ to ngài tên kén cá nhân những cái trình lý. Rồi cho họ kén chín, rồi cho chọn phu dìm trà cho họ chú giả suai muốn thủ là dùng cho những cái xin miang. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena pada hari ini sejak pagi sampai sekarang sore kami bisa belajar firman-Mu. Ya Bapa, kiranya Roh yang Kudus menolong kami untuk terus belajar firman-Mu. Dan kami dapat menjadi murid Yesus, bahkan pengabar Injil yang memuliakan nama-Mu. Dengarkan doa kami Bapa, ampuni dosa kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ciang Chow.